Hi again everybody, welcome back again di Market Update. And di video Market Update kali ini menarik teman-teman karena kita akan ngebahas pertanyaan yang paling ditanyakan ya beberapa waktu terakhir ini, yaitu apakah ketika The Fed pangkas suku bunga di September 2024 nanti market akan mengalami crash. This is a very interesting question ya, karena sebenarnya banyak orang yang stigmanya sudah dibangun dimana kalau The Fed pangkas suku bunga itu market bakal crash. Kenapa? Mereka melihat data pada tahun 2008 dan 2020. Karena di momen-momen itu The Fed melakukan pemangkasan suku bunga dan market beneran mengalami crash. Jadi sekarang timbul pertanyaan nih di bulan September nanti, kalau The Fed pangkas suku bunga, apa iya market bakal crash? Kalau langsung ditanya ya, jawaban saya adalah ya nggak tahu teman-teman. Tapi kita punya berbagai data, kita punya historical data, kita punya beberapa kondisi-kondisi sejarah yang bisa dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur juga untuk kita menilai nih kira-kira September 2024 nanti bakalan kayak gimana kondisi marketnya. Ya, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke dalam penjelasannya. Teman-teman perlu ketahui kalau misalkan The Federal Reserve itu tugasnya sebenarnya dua ya, memastikan kondisi pengangguran itu tidak terlalu tinggi atau menganggur negaranya, dan di saat yang sama memastikan adanya kestabilitasan harga ya atau stable price. Yang dimaksud adalah inflasinya teman-teman sekalian diatur sebagaimana mestinya supaya tidak terlalu tinggi. Jadi tidak sampai terjadi hyperinflation. Nah, oleh karena itu dengan atas dasar The Fed dual mandate tadi, The Fed itu punya tools yaitu suku bunga. Ya, dia bisa naikkan, bisa turunkan, saya nak jidat mereka ya, tapi nggak gitu juga ya, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomiannya. Nah, kita ambil study case ya, jadi kita lihat kondisi pada tahun 2020 teman-teman, ketika pada saat itu pandemik melanda ya. Sebenarnya gini guys, kalau kita lihat ya, ini sebagai akibat sih dari The Fed pangkas suku bunga. Awalnya 1,6% turun ke 0,2%, 0,1% bahkan pada masa itu. Ya, kalau kita lihat ini efek United States Effective Federal Funds Rate ya. Pada 2020 itu ketika pandemi melanda, The Fed pangkas suku bunga hingga 0,1%. Akibatnya apa? Akibatnya yang kita tahu adalah pada saat itu The Fed melakukan pemangkasan suku bunga, but at the same time mereka juga melakukan suntik dana ya kalau kita bilang, atau suntik likuiditas melalui cetak uang. Jadi sekitar 60% supply kalau nggak salah itu dicetak di 2020 ya. Itu amazing ya. Kalau kita lihat di sini acuannya seperti apa sih, kita bisa lihat dari money supply M2 ya, atau M2 money supply. Pada saat The Fed melakukan cetak uang di tahun 2020 itu, kalian bisa lihat ya, ada lonjakan yang amat sangat signifikan. Dari 15,4K USD billion itu naik sampai 21,7K USD billion. Dan itu sangat-sangat signifikan guys kalau kita lihat angkanya terus naik dan sangat-sangat impulsif. Oleh karena itu, kondisi tersebut menyebabkan yang namanya inflasi menjadi tinggi. Nah, karena inflasi tinggi, The Fed pada saat itu mencapai angka 9,1% ya. Barangkali kalian nggak tahu, kalian bisa lihat ya yang inflation rate ya. Jadi di sini itu sebenarnya ada dua jenis inflation yang diperhatikan. Wait a minute, let me show you inflation rate year over year. Nah, pada saat itu angkanya naik menjadi tertingginya di 9,1%, tepatnya pada Juni 2022, gara-gara kondisi mereka cetak uang itu. Tapi kalau yang core, which is yang kita lihat yang core biasanya, karena ini exclude makanan dan energi. Jadi yang kita lihat itu inflation kan ada banyak teman-teman ya, ada rent inflation, ada services inflation, kemudian juga ya macam-macam lah, import price dan macam-macam ya, export price bla 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 bla. Nah, itu akibat bukan akibat ya, mohon maaf ya. Tapi yang kita lihat teman-teman dalam tanda kutip itu yang core inflation. Karena memang kalau misalkan berdasarkan summarize-nya si The Federal Reserve sendiri untuk economic projection, yang menjadi acuan utama adalah PCE dan core PCE inflation. Ya, which is ini bisa dibilang jauh lebih penting lah, menjadi acuan utama yang The Fed perlu perhatikan sebelum mereka memutuskan ya apakah mereka akan pakai suku bunga atau naikin suku bunganya, kira-kira seperti itu. Nah, inflation tinggi, inflasi tinggi, akhirnya The Fed terpaksa melakukan manuver dengan meningkatkan suku bunga.
Dampaknya apa sih? Dampaknya terhadap kondisi perekonomian adalah diharapkan bisa terjadi yang namanya perlambatan ekonomi. Ya, apa yang menjadi triggernya? Suku bunga tinggi nih teman-teman. Otomatis biaya minjam uang lebih mahal, ya kan? Orang biasa pinjam uang buat apa sih? Selain buat konsumtif, ya, which is itu yang paling common. Tapi yang paling utama, kenapa ini berhubungan dengan ekonomi, guys? Satu, pengusaha mau pinjam uang itu jadi susah, ya. Kenapa? Karena bayarnya lebih mahal. Jadi kita mau ekspansi sebagai pengusaha, itu pikir 2-3 kali. Ini kalau sebagai pengusaha, gue pengen ekspansi dan gue pengen pinjam sama bank. Bank kasih gue bunga terlalu tinggi. Lebih baik tahan diri, ya. Konsumsi publik juga sama. Sekarang saya pengen beli mobil, mau cicil, tapi bunganya terlalu tinggi. Aduh, nggak sanggup, tahan dulu deh. Akhirnya nggak jadi beli mobil. Jadi bisnis atau usaha yang kebetulan berbasis kredit itu bakal terkena dampak. Ya, penjualan berkurang, artinya omset berkurang. Omset berkurang, mereka nggak bisa ekspansi juga. Ketika mereka tidak bisa melakukan itu, dampaknya apa teman-teman? Yaitu berkurangnya lapangan pekerjaan. Karena berkurang lapangan pekerjaan, secara sederhana pengangguran meningkat. Karena pengangguran meningkat, secara sederhana berkurang juga daya beli masyarakat. Ya, lah orang sekarang buat kerja aja susah gitu kan, lapangan kerjaan berkurang banyak, kita mau cari kerja jadi susah. Nah, pengangguran meningkat, otomatis udahlah jangan berharap investasi dulu gitu loh. Kita ngomong buat bertahan hidup aja udah susah gitu. Maka dengan kondisi demand yang diatur oleh the Federal Reserve tersebut diharapkan bisa menyebabkan adanya inflasi yang normal kembali. Ya, setelah inflasi normal, yang the Federal Reserve lakukan adalah melakukan proses ini, ya, dimana diharapkan ya pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung dalam keadaan ideal dan di saat yang sama ya memenuhilah istilahnya kewajiban utama daripada the Federal Reserve sendiri ya untuk the Fed dual mandate tadi ya. Jadi pada dasarnya ketika the Fed rate cut itu adalah dengan harapan mereka melakukan the Fed normalisasi ya rate, dan di saat yang sama pertumbuhan ekonomi itu kembali menjadi ideal, lapangan kerja mulai stabil, pengangguran mulai stabil, supply demand mulai equilibrium, dan diharapkan jangan sampai ada inflasi tinggi. Jadi inflasi normal-normal saja hingga akhir teman-teman sekalian. Nah, pada case ini inilah skenario perfect dan dikatakan dengan istilah soft landing juga ya. Jadi bisa dibilang the Fed harus pangkas suku bunga, tapi bukan karena kondisi-kondisi yang memaksa nih. Jadi kita bilang inflasinya memang sudah normal dan ya kita harus normalisasi rate lah. Jangan sampai rate yang tinggi ini pada akhirnya bisa mempengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Karena dampak utama dari inflasi yang dari the Fed ya yang meningkatkan suku bunga terlalu tinggi adalah perlambatan ekonomi ini menjadi ekstrim. Saking ekstrimnya terjadilah resesi ekonomi dan itu bakal lebih sulit lagi untuk mereka memperbaiki kondisi perekonomiannya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini biar ada teman-teman gambaran dulu ya di awal. Oh, ini loh tugasnya the Fed. Ya, the Fed ngatur seperti ini dengan harapan seperti ini. Ada gambaran teman-teman sekalian. Nah, permasalahannya kalau kita mengacu pada kondisi pandemi 2020 dan 2021. Pada saat itu, the Fed memang pangkas suku bunga, teman-teman. Tapi, apakah itu diakibatkan dari kondisi yang sebelumnya? Ketika kita melihat inflasinya tinggi, teman-teman, jawabannya tidak ya. Melainkan ini adalah special case. Bukan inflasi tinggi yang bikin the Fed pangkas suku bunga. Tapi kita keluarkan di sini berbeda, teman-teman. Yaitu Black Swan event. Pandemi COVID-19 pada saat itu. Ya, ketika kondisi ini terjadi, yang dipahami adalah teman-teman perlu lihat. Ini tanpa the Fed melakukan rate hike, perlambatan ekonomi sudah terjadi. Ya, ini kondisi spesial guys. Black Swan event, pandemic COVID-19, perlambatan ekonomi terjadi. Mana fin buktinya? Kita lihat datanya teman-teman. Pada saat kondisi sebelum the Fed rate cut, GDP itu berada di angka 1,2%, pengangguran di angka 3,6%, inflasi di angka 1,8%.
Gak ada alasan kan buat The Fed pangkas suku bunga. Kenapa? Inflasinya baik-baik aja. Kenapa harus kita pangkas suku bunga? Ya. Maka teman-teman, kalau Anda perhatikan juga, Fed Fund Rate pada saat itu juga tidak tinggi-tinggi banget kok. Di angka 1,6%. Lalu dia pangkas suku bunganya dari 1,6% itu turun menjadi 0,05% per Mei 14, 2020. Sebelum-sebelumnya udah sih, 13 April, 27 Maret tuh dan angkanya 0,1%. Nah, di momen itu mereka cetak uang teman-teman sekalian untuk digelontorkan ke pasar. Apa penyebabnya? Karena COVID-19. Jadi kalau kita lihat GDP-nya pada kuartal 4 ya, 2019 nih, ini sebelum COVID-19-nya nih, ya nyampe ke US teman-teman. Itu angkanya 3,2% GDP-nya. Per kuartal 1 turun jadi 1,2%. Dari 3,2% turun ke 1,2%. Itu artinya perlambatan ekonomi secara signifikan hingga 2%. Lalu kalau kita lihat lagi di kuartal 2 2020 itu angkanya minus 7,5%. Di momen ini, the Federal Reserve resmi memasuki resesi ekonomi. Ya, sehingga manuver yang harus mereka lakukan adalah pangkas suku bunga, support likuiditas dengan cetak uang, dan di saat yang bersamaan ketika pangkas suku bunga dilakukan, kebetulan aja marketnya juga crash. Bitcoin pada saat itu juga sama, mengalami kondisi serupa, tepatnya pada Februari hingga awal Maret 2020. Nah, boom, marketnya crash. Kalau misalkan kita lihat teman-teman sekalian, apakah itu karena The Fed pangkas suku bunga? Jawabannya tidak. Melainkan Black Swan event dilanjut ke langsung perlambatan ekonomi. Sehingga terpaksa The Fed harus melakukan rate cut. Ya, The Fed harus melakukan rate cut. Tujuannya apa? Memastikan kondisi ekonominya itu kembali dalam pertumbuhan ekonomi yang ideal. Itu sebenarnya ekspektasinya teman-teman sekalian. Tapi namanya Black Swan event ya, nggak ada yang tahu. Karena the moment itu terjadi, kalian bisa lihat ini turunnya drastis banget. Kuartal 3 minus 1,5% dan di kuartal 4 masih minus 1,1%. Di saat yang sama, pengangguran itu melonjak naik dari 3,5% menjadi tertingginya per kondisi bulan April 2020 itu di angka 14,9%. Habis itu perlahan-lahan berangsur-angsur mulai menurun. Kenapa? Karena yang tadi ya The Fed lakukan adalah pangkas suku bunga dan di saat yang sama cetak uang sehingga kondisi perekonomiannya itu tetap bisa terrecover walaupun nggak parah, walaupun nggak sebaik yang diharapkan, tapi minimal nggak minus 7,5% juga lah ya. Melainkan minus ya paling-paling jadi 1,5% atau jadi 1,1%. Ya tetap perlambatan ekonomi tapi mereka bisa mengembalikan kecepatannya dalam keadaan yang ideal. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, akibatnya gara-gara kejadian ini nih, The Fed rate cut kan. Nah, baru kita masuk nih ke sini. Inflasi tinggi. Nah, sekarang karena inflasi tinggi nih di 2020-2021 inflasi naik memuncak pada saat itu ya tertingginya inflation rate ya itu berada di Juni 2022 kalau saya nggak salah ya. Ini by the way kan ini yang core inflation rate ya, tertingginya 6,6%. Tapi kalau teman-teman lihat yang pada saat itu di highlight ya, itu adalah inflation rate year over year, di mana termasuk harga makanan dan juga energi. Jadi cost buat mereka kayak bensin dan lain-lain itu tinggi banget. Pada saat itu di angka, nah ini 9,1% ya, Juni 2022. Ini tuh dampak, kita bilang ya, atau kita mungkin ya dampak atau akibat lah, mirip-mirip teman-teman ya. Jadi 2020 pandemik melanda Amerika Serikat, terjadi perlambatan ekonomi. Kemudian gara-gara mereka cetak uang, mereka pangkas suku bunga hingga 0,01%, boom, meletus naik inflasinya jadi tinggi di 9,1%. Sehingga pada saat itu, inflasi tinggi itu ya memberikan dampak ya terhadap The Fed untuk memutuskan ya melakukan rate hike atau dikenal dengan istilah quantitative tightening. Baru kemudian proses ini berlangsung ya. Nah, apakah nih teman-teman sekalian kita bisa kembali ke situasi ini
inflasi normal, dan kemudian ke sini, kemudian dari sini baru kemudian kembali lagi nih masuk ke sini teman-teman. Pertumbuhan ekonomi ideal, lapangan kerja stabil, pengangguran stabil, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat data sekilas teman-teman sekalian ya, per kondisi saat ini, di mana ekspektasi The Federal Reserve berdasarkan economic projection yang disampaikan pada pertemuan kuartal 2 terakhir. Di sini dijelaskan pada ekspektasinya nanti di akhir tahun 2024 GDP itu di angka 2,1%. Artinya benar kita harapkan ada perlambatan ekonomi. Tapi kalau kalian perhatikan dengan saksama, GDP annual rate ya yang terbaru sebetulnya sih itu angkanya kita udah berada di sekitaran 2,1% kalau saya tidak salah. Kita coba cek ya teman-teman ya, just to make sure, alright. Jadi kita benar-benar acuannya berdasarkan data nih, biar teman-teman punya gambaran yang jelas ya terkait dengan yang terjadi di market tuh sebenarnya seperti apa. Kita ambil dari data bulan Juni yang terakhir teman-teman. Nah kita lihat di sini. GDP yang dirilis pada bulan Juni menunjukkan GDP pada kuartal pertama itu angkanya di sekitaran kuartal 1 ya teman-teman sekalian ya. Itu finalnya adalah di 1,4% pertumbuhan GDP-nya. Kita coba klik dulu just to make sure di sini. Jadi kita lihat teman-teman ya. Apakah perlambatan ekonomi terjadi? Yes, jawabannya demikian ya, karena GDP-nya tuh udah turunnya lumayan teman-teman. Ini kalau kita lihat annual ya, 3 tahun terakhir. Nah ini ya, kuartal pertama itu berdasarkan laporannya adalah di angka 2,9%. Kita baru dapat data yang kuartal kedua itu nanti per ya bulan ini ya, bulan Juli, kemudian Agustus dan September ya, itu baru menjadi final datanya teman-teman sekalian. Nah ini kalau kita lihat ya, berdasarkan laporan yang ada pada kuartal 1, final angkanya itu GDP di Amerika Serikat itu berada di angka 1,4%. Oke. Dan kemudian pada kuartal keduanya nih, ini akan dirilis pada tanggal 25 Juli mendatang. Nah ini penting untuk diperhatikan teman-teman sekalian. Karena kalau misalnya angkanya berada di kondisi yang sangat jauh sekali, berarti ada kemungkinan dong, atau resiko resesi ekonomi bisa melanda Amerika Serikat. Dan dengan demikian, itu yang bisa dibilang ya mungkin menjadi salah satu black swan event lagi, sehingga The Federal Reserve terpaksa harus melakukan rate cut lebih awal. Nah kalau itu yang terjadi, mungkin kita bisa melihat market mengalami koreksi yang cukup signifikan, right? Tapi kalau misalkan tidak teman-teman, katakanlah nih sesuai dengan ekspektasi ya, misalkan ya mereka mengalami perlambatan tapi deket-deket nih dengan angka 2,1% nih, sesuai projection daripada The Federal Reserve yang dirilis pada Juni 2024 lalu. Maka sebenarnya dari kondisi GDP-nya tuh nggak terlalu parah teman-teman sekalian. Itu pertama. Yang kedua, unemployment rate diekspektasinya adalah 4%. Tapi nyatanya unemployment rate per kondisi saat ini atau rilis data terakhir itu berada di angka 4,1%. Ya, ini penting teman-teman sekalian. Di angka 4,1%. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah core PCE inflation, di mana terakhir projectionnya adalah di 2,6%, kemudian diralat atau direvisi jadi 2,8%. Ternyata per data rilis pada bulan Juni lalu itu menunjukkan angkanya berada di 2,6%. Dan ini tuh udah sangat baik sekali guys, dalam artian kalau misalkan ini angkanya di bawah ekspektasinya The Federal Reserve pada akhir tahun nanti, core PCE price index ya, di angka 2,6%, maka sebenarnya The Fed melakukan pemangkasan suku bunga itu bukan diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang tadi kita jelaskan. Karena inflasi tinggi, ya sudah beres teman-teman ya, berkurang daya beli, perlambatan ekonomi, yes, GDP benar-benar angkanya turun hingga 1,4%, kemudian berkurang lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat berdasarkan job opening, at least sejak 2022 hingga ke sekarang, trennya itu memang benar cenderung menurun. Kemudian kita lihat lagi unemployment rate, angka masih terbilang stabil di angka 4%-an something more or less-nya. Jadi kalau kita ngelihat berdasarkan data aktual terakhir adalah di angka 4,1%, which is itu udah bagus banget, sorry kepencet teman-teman ya. Which is kalau kita lihat itu udah bagus ya, 4,1% itu dalam arti tidak tinggi banget ya. Berarti tidak ada indikasi yang namanya resesi ekonomi guys, right?
Berkurang daya beli? Yes. Kita bisa lihat berdasarkan data core retail sales, home sales ya, dan lain sebagainya. Sehingga kondisi inflasi perlahan-lahan kembali normal, terutama untuk core PCE berada di angka 2,6% berdasarkan data terakhir. Jadi, teman-teman sekalian, inflasi tinggi yang terjadi pada saat pertama kali The Fed mulai mengumumkan melakukan rate hike, itu perlahan-lahan sudah mulai dikendalikan dengan cukup baik. Jadi kalau kita ngelihat inflation rate-nya teman-teman dari angka 9,1% per sekarang, rilis data terakhir itu berada di angka 3%. Itu pertama. Yang kedua di sini, kalau kita lihat yang core inflation rate sama 6,6%, itu angkanya turun menjadi sekitaran 3,4%. Dan PCE, seperti yang tadi kita lihat teman-teman, itu angkanya sudah turun menjadi 2,6%. Artinya sudah dikendalikan dengan baik. Nah ini sebenarnya, kalaupun The Fed harus pangkas suku bunga pada bulan September, sebetulnya diakibatkan oleh kondisi yang relatif ideal. Ya, relatif ideal dalam arti memang supaya soft landing gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berkaca lagi teman-teman pada keadaan data saat ini ya, ini saya sudah tuliskan juga di sini. GDP terakhir dilaporkan pada kuartal 1 ya. Ini berdasarkan data dari Trading Economics ya, menunjukkan bahwa angka GDP terakhir itu berada pada 2,9% ya di kuartal pertama 2024. Tapi ini agak berbeda sih dengan yang economic calendar di sini. Saya coba mau make sure ya, just to make sure teman-teman, coba kita lihat, jangan-jangan saya ada yang salah. Harusnya benar sih GDP QOQ ya, kuartal 1 di angka 1,4%. Kita lihat ini gross domestic product, benar sih harusnya ya. Jadi ini antara 1,4% atau mungkin 2,9% ya, which is mungkin saya salah teman-teman sekalian. Tapi yang pasti unemployment rate di angka 4,1% dan core inflation atau core CPI itu berada di angka 3,3%. The Fed Fund Rate pada saat ini berada di angka 5,5%, which is cukup tinggi. Dan kalau The Fed pertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama, tentu saja ini bisa berdampak buruk. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi berdasarkan historical data guys ya, ini saya munculkan di sini. Financial crisis ya, subprime mortgage atau housing market bubble pada saat itu terjadi pada 2008. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kebetulan saya punya datanya. Di tahun 2008 itu terjadi financial crisis. Tahun 2008 itu S&P atau stock performance pada kala itu turun hingga minus 37% teman-teman sekalian. Dan di saat yang sama, kalau kita lihat teman-teman ini dari atas ke bawah ya, ini turunnya tuh ya, lumayan dalam lah ya, sekitar 44% di sini. Tapi kalau berdasarkan data mungkin 37% diambilnya dari tengah atau dari mana saya nggak tahu teman-teman ya. Tapi yang pasti itu sebenarnya impact dari Fed Fund Rate juga, di mana The Fed pada saat itu pertahankan suku bunga tinggi pada Juli 2006 hingga September 2007 ya, tetap berada di angka 5,25%. Kemudian The Fed perlahan-lahan mulai pangkas suku bunga, mungkin menyadari karena ada perlemahan GDP. Jadi kalau kita lihat GDP pada saat di tahun itu ya, kita tarik lagi teman-teman di sana ya. Kita bawa di tahun 2008 ya, ini pelemahan GDP lagi. Nih kuartal 1 2008 1,4% turun menjadi di kuartal 2 ya sama 1,4%, kemudian turun drastis hingga 0,3%. Di kuartal 4 ditutup dalam keadaan minus 2,5%. Jadi kalau kita lihat pada saat itu teman-teman sekalian, The Fed pangkas suku bunga diakibatkan oleh financial crisis guys. Lagi-lagi ada triggernya, Black Swan eventnya. Jadi The Fed terpaksa pangkas suku bunga diakibatkan oleh Black Swan event pada kala itu, yang manakala disebabkan oleh subprime mortgage tadi, atau kita bilang housing bubble lah ya. Nah, Black Swan event, housing bubble, perlambatan ekonomi atau bahkan masuk resesi ekonomi, The Fed terpaksa rate cut. Lagi-lagi dampak terhadap market ya adalah market crash, tapi bukan disebabkan oleh Fed Fund Rate-nya teman-teman ya, balik lagi disebabkan oleh krisisnya dulu. Justru di awal The Fed pertahankan suku bunga tinggi, itu yang bahaya. Jadi kalau misalkan The Fed saat ini atau Jerome Powell ya, di beberapa kali dia kalau kita bilang ditanya ya statementnya teman-teman sekalian, kapan nih ya pemangkasan suku bunga? Ya dia menyadari betul bahwa timingnya tuh harus tepat. Gak boleh terlalu lama, gak boleh terlalu cepat juga. Karena kalau terlalu cepat dia pangkas suku bunga, ternyata inflasinya naik lagi, itu bahaya. Kalau dia terlalu lambat, terjadi resesi ekonomi. Seperti historical data
di mana financial crisis itu terjadi diakibatkan oleh Fed Fund Rate dipertahankan tetap tinggi dalam keadaan 5,25% untuk periode yang cukup lama, sejak 2006 hingga 2007 teman-teman sekalian. Baru kemudian terjadi si krisis itu. Kemudian tidak lupa juga di tahun 2000, itu sebenarnya dot-com bubble burst, dan itu dikarenakan suku bunga tetap tinggi di 6,6%, dipertahankan untuk periode beberapa waktu sampai akhirnya mereka start pangkas suku bunga, tapi diakibatkan oleh dot-com bubble burst. Kita bisa cek itu di sini pada tahun 2000 tech bubble burst ya. Performance S&P 500 pada kala itu atau US stock market itu berada di angka minus 9,1% ya. 2000 minus 9,1% teman-teman sekalian. Nggak kelihatan ya. Nah ini baru kelihatan ya. Nih 2008 ya, minus 9,1%. Jadi lagi-lagi ada triggernya nih, black swan event lagi ya. Kalau tadi pandemic, ini housing bubble, sekarang kita bilang apa? Tech bubble ya, tech bubble pada saat itu. Perlambatan ekonomi lagi, the Fed terpaksa rate cut lagi, pertumbuhan ekonomi agar bisa kembali ideal, right? Lebih kurangnya kayak gitu. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Apakah semua atau setiap kali The Fed pangkas suku bunga, market akan mengalami crash? Jawabannya tidak ya. Karena kalau kita lihat pada tahun 1995 nih, The Fed pangkas suku bunga dari angka 5, lebih kurang berapa nih ya? Kalau kita lihat in percentage ya, di angka 6%-an atau 5,9%, mereka mulai pangkas suku bunga tuh ya. Ini kalau kita lihat nih dari segi grafik tuh ya, dia pangkas suku bunga nih teman-teman. Apakah market turun? Oh tidak, malah cenderung naik. Padahal unemployment rate di angka 5,6%. Tapi mungkin kalau diperhatikan dengan seksama, inflation tetap aman di angka 3% dengan GDP di angka 2,4%. Tentu saja mengacu pada data-data yang tadi saya coba untuk catat teman-teman sekalian. Jadi pada case tertentu, sebenarnya belum tentu market mengalami koreksi atau crash ya. Market crash itu sebenarnya sebagai sebab dan akibat. Dalam arti, The Fed mungkin pertahankan suku bunga terlalu lama, terjadi kondisi resesi ekonomi diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang pilot atau gagal atau bangkrut, baru kemudian The Fed butuh mensupport atau menopang perekonomian dengan cara mensuntikan likuiditas dan mengurangi suku bunga itu sehingga likuiditas itu bisa tersalurkan dengan baik oleh institusi-institusi yang menggunakan uang dari hasil cetakan uang The Fed. Kira-kira seperti itu guys ya. Nah kembali lagi sekarang di situasinya yang terbaru ya. Kalau kondisi saat ini sebenarnya bagus gitu loh, fine. Dalam artian unemployment rate masih di angka batas wajar 4,1%, di bawah Nairu ya. Nairu itu di angka 4,5%. Kemudian USC CPI year over year di angka 3,3%. Artinya inflasi sudah kembali normal, sudah tidak lagi tinggi, yang sudah mendekati lah. Bahkan di PCE, ini kan saya ambil CPI ya. Kalau PCE angkanya udah di 2,6%. Itu udah di bawah projection dari the Federal Reserve yang direvisi karena dia bilang terakhir 2,8%, ternyata 2,6%. Lebih cepat dari dugaan. Maka dari itu, Fed Fund Rate yang tadinya projectionnya di angka 5,1%, itu dipercaya oleh market saat ini. The Fed bisa pangkas suku bunga jadi 3 kali lagi. Berarti balik ke projection yang sebelumnya di 4,6%. Ya, taunya dari mana, Vin? Lihat lagi di sini, teman-teman. Pada bulan Desember nanti, 4,5 sampai 4,75%. Artinya kita ambil mediannya di 4,6%, publik percaya, itu sekitar 55,2%. The Fed akan pangkas suku bunga sampai dengan 3 kali di angka 4,5 sampai 4,75% itu pada periode Desember 2024. Tepatnya tanggal 18 Desember 2024. Nah, kalau kita melihat dari acuan ini, maka teman-teman sekalian, apa penyebabnya? Yang black swan event atau yang inflasi tinggi? Kalau teman-teman jawab yang pertama, inflasi tinggi, Vin. The Fed rate hike, perlambatan ekonomi, tercermin dari GDP-nya, berkurang lapangan pekerjaan, betul, sejauh ini ya, job opening-nya juga beneran turun, kemudian pengangguran meningkat, yes, terlihat di sini, angkanya di 4,1% dari yang tadinya di kisaran terendahnya ya 3,an% lah, lebih kurangnya teman-teman. Faktanya dalam 4,1% ini tertinggi ya dalam beberapa
tahun terakhir ya mungkin, dan berkurangnya daya beli sehingga inflasi normal kembali. Maka kalau misalkan demikian, ini tuh adalah soft landing scenario. Yang di bawah ini adalah hard landing. Jadi the Fed dari segi timing, karena dia naikkan suku bunga terlalu lama, terjadilah black swan event itu dulu. Sehingga terpaksa mereka harus rate cut terburu-buru. Tapi bukan karena sudah tercapai tujuannya, melainkan teman-teman sekalian karena kondisinya ya bisa dibilang dipaksalah oleh keadaan. Kira-kira seperti itu. Right? Nah, teman-teman sekalian, sampai sini mudah-mudahan ada gambaran sih, mudah-mudahan ya. Saya mungkin menjelaskan agak berlibet ya, tapi saya coba untuk sedetail mungkin supaya teman-teman punya bayangan ya bahwa sebenarnya kalau kita meneliti berdasarkan data-data dan sejarah ya, ini beberapa kali The Fed melakukan pemangkasan suku bunga bukan karena inflasi tinggi ya, tapi tahun 2020, The Fed itu pangkas suku bunga karena kondisi atau black swan event. Di tahun 2008 juga demikian, bukan karena inflasi tinggi. Dan di tahun 2000 juga demikian, bukan karena inflasi tinggi. Rata-rata di sini bukan karena kondisi inflasi yang memaksa mereka pangkas suku bunga. Jadi yang dimaksudkan di sini pada conclusion-nya adalah the Fed pangkas suku bunga untuk mensupport likuiditas karena black swan event. Itu yang terjadi sekitar 3 kondisi terakhir ya, which is 2020 ya, 2008 dan 2000 pas ya. Kalau tahun 95 teman-teman sekalian fine, nothing happen ya. Inflation juga terakhir benar teman-teman ya, inflation malah tertingginya itu di tahun 1995 ya, di angka 3%. Ya, di sini 2,1%, dot-com bubble burst, The Fed pangkas suku bunga. Financial crisis 2008 2,5%. Pada tahun 1995 itu di angka 3% guys. Ya, menarik. Jadi kalau saat ini sebenarnya 2024 atau 2020 ya, kita bilang 2021 lah ya, menjadi awal mula terjadinya inflasi tinggi ini. Dan kalau misalkan demikian, The Fed nanti akan normalisasi rate alias melakukan rate cut pada 2024. Saya rasa ini karena tujuannya telah tercapai. Ini artinya soft landing scenario bisa terrealisasi, dan dengan demikian apakah market harus dibanting? Jawabannya belum tentu ya, karena at least pernah ada pun momen The Fed melakukan rate cut tapi biasa-biasa saja tuh ya, nggak sampai gimana banget. Fun fact teman-teman sekalian, ini kondisi terkini ya. Kalau kita lihat ya, US stocks itu sedang mengalami koreksi yang luar biasa masif. Tapi kalau kalian lihat nih, logo-logo yang gede-gede, Amazon, Google, Apple ya, Microsoft, Nvidia, dan Tesla, rata-rata teknologi guys. Tapi kalau kita lihat di sektor yang lain, consumer, defensive, healthcare, medical device, ya, energy, kemudian real estate, ya, industrials, ini kan saham-saham yang membuat Dow Jones ya, per update saya ini itu mengalami peningkatan yang lumayan signifikan guys. Jadi Dow Jones per saya kondisi update sekarang itu cenderung naik. Ini artinya mereka menyambut pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada akhir tahun ini di bulan September itu dengan sentimen yang justru malah kecenderungan positif. Ya, Nasdaq turun, S&P 500 turun, tapi itu karena tech stock yang memang mengalami koreksi. Saya rasa karena publik sudah melihat ya secara sentimen The Fed di sini akan melakukan pemangkasan September 2024 nanti, otomatis jenis usaha, sektor usaha yang akan mendapatkan benefit seperti real estate itu perlahan-lahan mulai mendapatkan kondisi yang relatif positif. Ya. Nah, ini semoga teman-teman punya gambaran nih sampai di sini gitu ya. Dan tambahan terakhir ya yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman sekalian. Tahun 2000 market mengalami krisis ya. Minus 9,1% itu untuk S&P 500. Kemudian tahun 2008 financial crisis. Dan ini teman-teman sekalian ya, US stock performance in election years. Kalian lihat angkanya, tahun-tahunnya 92, 96, tahun 2000 itu karena ada black swan event. Tahun 2004 itu fine 10,9%. Pada kondisi 2012 ya, kita bilang itu Bitcoin sudah lahir.
S&P 500 di 2012 up 16%. What happened with Bitcoin di election year pada 2012? Kita lihat teman-teman secara cycle. Menarik ya, kalian perhatiin deh. Ini sebenarnya menarik banget. Cycle Bitcoin halving 4 tahun sekali itu berbarengan dengan election years guys ya. Makanya nih saya nggak tahu ya apakah ini memang disetting atau diatur gitu kan. Naik election year ya, bullish. Sampai ya bisa dibilang setahun setelahnya juga ya di 2013 masih naik cukup signifikan. Election year pada tahun 2015 ya atau 2016 kita coba marking di sini teman-teman sekalian. Kita share di sini. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Di tahun 2016 nih ya, 2016 yang saya lingkari, stock market gain sekitar 12% performance-nya. 2016 di sini nih, starting dari sini dong. Nah, kalian bisa lihat performance Bitcoin itu up to 173% plus 1 tahun setelahnya. Tertingginya sampai 5.000%. Right? Jadi guys, fun fact, di tahun election itu Bitcoin kecenderungan bullish bahkan 1 tahun setelah election. Sementara nih yang ditunjukkan di data ini ya, kita bawa ke election year pada tahun 2020 di sini ya. US stock performance pada saat itu naik hingga 18,4%. Ini nggak heran karena balik lagi The Fed cetak uang guys ya. Nah, Bitcoin pada 2020 sempat mengalami flash crash karena tadi pandemi, itu juga karena pandemi teman-teman, bukan karena suku bunga dipangkas ya, balik lagi. Itu naik hingga 400%. Kemudian 1 tahun setelahnya pun di 2021 ya, puncaknya itu adalah ATH terakhir Bitcoin di 2021 di angka 69.000 maybe around level itu ya, dan itu peningkatannya 838%. Jadi adapun kondisi Bitcoin justru ya mendapatkan money flow yang cukup signifikan pada saat election years. Nah, kalau dilihat dari korelasi yang saya mungkin akan perhatikan justru ke election years ini. Karena terlihat ya teman-teman di masa election year sedang berlangsung, ternyata performance Bitcoin itu cenderung baik bahkan bagus. Ya. Sehingga ini sekaligus menutup ya teman-teman sekalian, daripada penjelasan saya di video ini cukup panjang, saya nggak tahu teman-teman bisa dapatkan intisarinya, value-nya atau tidak. Tapi yang utama teman-teman yang harus dimengerti di sini adalah ada 2 kondisi The Fed melakukan pemangkasan suku bunga ya. Yang pertama teman-teman sekalian diakibatkan oleh kondisi inflasi yang sudah normal atau dibilang dengan istilahnya soft landing, atau yang kedua teman-teman sekalian karena Black Swan event. Nah pertanyaannya, nanti nih September 2024, The Fed pangkas suku bunga karena inflasi yang sudah normal atau karena Black Swan event? Kira-kira seperti itu. Teman-teman silahkan jawab di kolom komentar. Kalian lebih yakin The Fed pangkas suku bunga, market akan crash anyway, atau karena The Fed pangkas suku bunganya diakibatkan oleh targetnya dan tujuannya yang sudah tercapai? Itu pertama. Yang kedua, karena ada US election juga, market malah cenderung tidak crash, malah ada kecenderungan bisa rally. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan yang namanya guys, ya proses-proses itu berlangsung ya. Ketika The Fed melakukan rate cut sekalipun, tetap saja ada kondisi-kondisi di mana market itu bisa mengalami koreksi, tapi tidak menutup kemungkinan pada saat US election years atau setelahnya, 1 tahun setelahnya, market itu cenderung bullish. Itu yang saya perhatikan sejauh ini ya. Makanya kalau teman-teman mampir ke Twitter saya terakhir, cukup menarik ya. Ada yang bilang kayak gini, mana tuh ya teman-teman sekalian ya. Aku suka optimisme ini ya, every day is opportunity ya. Kemudian nih ini ya, ketika rate cut diumumkan pasti dump, dan itu adalah kesempatan terakhir untuk entry. Apakah yang namanya pasti itu benar? Kalau menurut saya pasti itu kurang tepat lah di financial market ya, karena market finansial itu selalu penuh dengan ketidakpastian. Oke? Dan ya ini penjelasan dari saya teman-teman sekalian ya. Kita nggak tahu
Kira-kira apakah ini akan memenuhi ekspektasi kita pada kuartal 4 nanti? Ya, kita cuma bisa menyampaikan informasi, data, dan juga berbagai backup berupa fundamental, ekonomi, makro, dan lain sebagainya sebagai bantuan atau support untuk teman-teman bisa punya pemahaman atau analisa tambahan, Kira-kira seperti itu. Guys, sorry banget kalau video ini berbelit-belit, tapi mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sesuatu. Kalau kalian mendapatkan sesuatu di dalam video ini, make sure kalian type di kolom komen. Bantu yang lain supaya mereka mau luangkan waktu minimal untuk memahami apa isi dari video ini. Kira-kira seperti itu. God bless to everyone. I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye-bye guys.